Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel Faisal Adi Surya yang membahas tentang mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Kita ketemu di mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Ini pertemuan ke-6 ya, materinya tentang pengisian jabatan kepala desa, perangkat desa dan BPD. Kalau kemarin kita sudah membahas kewenangannya, sekarang kita perlu bertanya atau perlu mengetahui bagaimana kemudian kepala desa itu jadi, perangkat desa jadi, dan BPD itu ada ya. Jadi harus kita bahas satu-satu biar teman-teman juga bisa melihat ya di daerah teman-teman bagaimana untuk pengisian jabatan kepala desa dan seterusnya. Baik, yang pertama yang jelas adalah bahwa kepala desa itu dipilih langsung oleh penduduk desa. Ya, sudah saya jelaskan di awal bahwa dulu pemilihan langsung oleh penduduk desa itu berlangsung sejak lama. Ya. Jadi di pertemuan pertama ya kita tentang desa itu dijelaskan bahwa yang pertama kali menggunakan pemilihan langsung terhadap kepala desa adalah Raffles, yang sebelumnya penduduk desa adalah kepala desa dipilih secara turun menurun ya, berdasarkan keturunan langsung dari kepala desa ya. Apakah kepala desa anak kepala desa ya terus jadi, yaitu semacam raja kecil gitu ya di daerahnya masing-masing begitu. Nah, setelah kemudian Raffles jadi, kemudian dipilih langsung dan karena keterkaitan dengan politik agraria saat itu. Nah, kemudian mungkin ini salah satu kemajuan ya dibandingkan dengan pemilihan bupati atau pemilihan presiden yang secara langsungnya pun baru kemarin-kemarin ya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat itu baru tahun 2004 ya, atau yang pertama kali dipilih langsung oleh rakyat yaitu Pak SBY. Jadi hampir sekitar 50 tahun ya, 50 tahun lebih kita memilih presiden itu tidak dipilih secara langsung. Nah, kepala desa itu dipilih langsung oleh penduduk desa. Kepala daerah juga sama ya, bupati dan gubernur dipilih langsungnya juga baru kemarin ya, pertama kali pemilihan adalah Pak Sutioso gitu ya, secara langsung. Nah, kemudian yang kedua, pemilihan kepala desa itu bersifat langsung ya, dari langsung umum ya, umum artinya melibatkan semua orang, bebas dalam hal ini masyarakat bisa memilih siapapun kandidat yang dia pilih, kemudian rahasia dalam hal ini adalah kerahasiaan, jujur dan adil ya. Jadi hampir sama dengan pemilu ya, luber-jurdil gitu ya, yang menjadi pokok utama dalam pemilihan umum ya. Tanyanya apakah pemilihan kepala desa adalah pemilu? Ya, tentu saja bukan. Ya. Meskipun menggunakan kesamaan asas-asas yang dipilih adalah asas-asas dalam pemilu. Karena pemilu hanya memilih 5 ya, presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dan DPD. Jelas bahwa kepala desa bukan bagian dari pemilu ya. Kemudian biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten maupun kota ya. Jadi tidak masuk dalam APBDes tetapi masuk dalam APBD ya, kabupaten kota masing-masing. Misalnya desa mana di Kudus itu ya anggarannya masuk di Kudus, bukan APBDes. Nanti kita akan belajar tentang APBDes juga ya. Nah, menurut di undang-undang ya, pemilihan kepala desa itu dilaksanakan melalui tahap yang namanya pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan ya. Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Jadi bukan seperti bukan seperti pemilu ya, yang kemudian petugasnya bersifat tetap ya selama 5 tahun, komisionernya 5 tahun, dipilih oleh DPR RI ya. Nah, pemilihan kepala desa itu menggunakan panitia ya, panitia pemilihan kepala desa yang dalam hal ini adalah bersifat ad hoc atau sementara, atau hanya untuk pemilihan itu saja ya. Misalnya pemilihan berlangsung dari bulan September sampai Januari begitu ya, itu hanya khusus untuk itu. Beda misalnya dengan pemilu ya, yang 5 tahun sekali ya, dia hanya untuk itu ya, untuk itu, atau pilkada yang bisa berlangsung berulang kali ya.
Ya, jadi beda ya dengan pemilu ya. Apalagi KPU misalnya pegawainya adalah pegawai negeri sipil ya, yang beda dengan panitia yang sifatnya ad hoc atau hanya sementara. Kemudian panitia pemilihan yang dimaksud bertugas, ini mereka punya tugas ya mengadakan penjaringan dan penyaringan ya. Nanti kita akan membahas yang namanya penjaringan dan penyaringan maksudnya apa? Bakal calon, dimulai dari bakal calon. Jadi sebelum calon itu ada bakal calon, artinya belum menjadi calon ya. Jadi nanti ada tahap-tahap tertentu ya, di mana sebelum dinyatakan sebagai calon itu dinyatakan dulu sebagai bakal calon ya. Ya, jadi kalau ditanya orang ya calonnya siapa, ya, belum ada baru bakal calon gitu ya. Jadi ada istilah itu ya. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan ya. Jadi nanti ada syarat-syarat yang harus ditempuh di mana seseorang yang dinyatakan bakal calon bisa menjadi calon ya, belum jadi kepala desa ya. Ya, istilahnya ada 2 tahap, yaitu bakal calon, calon dan jadi. Nah, kalau jadi ya. Jadi bakal calon belum tentu jadi calon, calon juga belum tentu jadi kepala desa gitu. Kemudian melaksanakan pemungutan suara, kemudian menetapkan calon kepala desa juga terpilih dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam hal ini nanti pada camat. Nah, di Permendagri itu ada satu tahap lagi, kalau ini di PP ya, kalau nggak salah di PP itu ada pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Dalam Permendagri itu ada yang namanya tahap persiapan, yang dimana ini lebih rinci ya. Kalau di PP maupun di Undang-Undang Desa itu tidak begitu rinci, di tahap persiapan ini cukup rinci. Bisa kita lihat ya. Jadi persiapan ini dimulai dari pemberitahuan ya, kemudian pembentukan panitia dan penetapan pemilih. Udah hampir kayak pemilu ya, tahapan-tahapannya. Nah, pemberitahuan apa saja? Nah, pemberitahuan dalam hal ini adalah pemberitahuan BPD ya. BPD kepada kepala desa tentang masa jabatan yang disampaikan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Misalnya berakhir jabatannya adalah Januari 2024, maka per 2023 ya misalnya Juli itu sudah disampaikan bahwa jabatannya akan berakhir ya. Nah, setelah kemudian BPD menyampaikan kepada kepala desa ya dalam hal ini tentang akhir masa jabatannya, maka dibentuk pembentukan panitia pemilihan kepala desa ya, oleh BPD. Dalam ini pembentukannya oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah diberitahu akhir masa jabatan. Jadi misalnya 1 Juli dikasih tahu nih Pak Kadesnya, dikasih tahu Bapak mau berakhir masa jabatannya, maka tanggal 10 sudah ada yang panitia pemilihan kepala desa. Kemudian laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati Wali Kota jaminan dalam jangka waktu 30 hari setelah laporan akhir masa jabatan. Jadi ya misalnya Juli Agustus sudah ada pemberitahuan. Kemudian perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia ya, dalam hal ini yang sudah dibentuk oleh BPD kepada Bupati atau Wali Kota, dalam hal ini melalui camat atau sebutan lain ya, dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. Kemudian persetujuan pemilihan biaya ya dari Bupati Wali Kota dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh panitia. Ya, jadi tahap-tahapnya adalah dimulai dari pemberitahuan, kemudian pembentukan panitia oleh BPD, laporan kepada Bupati Wali Kota, dan pengajuan perencanaan pembiayaan itu juga nggak kalah penting. Nah, ini pembentukan panitia pemilihan kepala desa dalam hal ini disampaikan tertulis dari BPD kepada Bupati Wali Kota melalui camat. Ya, jadi setelah panitia dibentuk, kemudian melalui camat diberitahu. Adapun tugasnya di pasal 9 Permendagri 112 tahun 2015 bisa kita lihat di sini. Ya, pasal 9 ya, bisa kita lihat tugas-tugasnya di sini ya. Ada mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, mendengarkan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Ya, ini saudara nanti bisa baca sampai kemudian melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ya, dan juga menetapkan calon kepala desa terpilih, juga bagian dari kewenangan panitia pemilihan.
Kemudian yang gak kalah penting adalah penetapan pemilih ya. Dalam hal ini jelas ya, mungkin saudara-saudara pernah familiar dengan istilah DPT atau daftar pemilih tetap. Nah, itu harus disahkan dulu oleh dalam hal ini oleh penyelenggara pemilihan ya. Oleh penyelenggara pemilihan untuk mencari daftar pemilih tetapnya, karena daftar pemilih tetap itu menjadi salah satu hal yang penting dalam pemilihan ya. Salah satunya adalah untuk menghindari kecurangan gitu ya. Jadi dengan adanya daftar pemilih tetap diketahui bahwa keseluruhan orang yang memilih adalah sekian ribu atau sekian juta atau sekian angka sekian gitu ya. Ya bayangkan ya, warganya cuma 10.000 ternyata tapi yang milih adalah 15.000, itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Dalam hal ini pentingnya penetapan hak pilih ya, memilih dalam hal ini. Nah, kemudian penetapan pemilih ya, dalam hal ini ada syarat-syaratnya. Yaitu penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun ya, atau pernah menikah yang kemudian ditetapkan sebagai pemilih. Kemudian nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya. Jadi memang ada salah satu pidana tambahan ya, dalam hal ini adalah pencabutan hak pilih ya. Meskipun pencabutan hak pilihnya dalam hal ini adalah dalam pemilu ya, tapi saya tidak tahu tafsirannya apakah hak pilih itu mencakup juga kepala desa ya. Ini perlu penelitian juga. Kemudian berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan ya, sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk. Ya, jadi ini adalah penduduk-penduduk yang bisa dijadikan DPT istilahnya. Oh maaf, DPS dulu ya. Nanti akan dalam ini adalah daftar pemilih sementara. Kemudian ada pemutakhiran data ya. Pemutakhiran data ini setelah data ini hadir ya, dipilih, istilahnya disaring gitu ya, disaring siapa saja yang ada memenuhi kriteria ini, kemudian dimutakhirkan dan divalidasi sesuai penduduk desa. Ya, kemudian memenuhi syarat usia pemilih ya, dalam hal ini adalah 17 tahun pada saat pemungutan suara pemilihan, belum berumur 17 tahun tapi Anda sudah pernah menikah itu nggak apa-apa. Kemudian yang telah meninggal dunia juga nanti divalidasi, kemudian yang pindah domisili ke desa lain ya dan belum terdaftar, seluruhnya akan jadi daftar pemilih sementara dulu ya, akan validasi. Dan kemudian adalah pemutakhiran data, dalam hal ini data pemilih sementara yang sudah di cross check ya oleh panitia akan dimutakhirkan. Dalam hal ini adalah diumumkan dulu oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat, kemudian dalam jangka waktu 3 hari pemilih atau anggota keluarga ya, dalam hal ini pemilih atau anggota keluarga bisa mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama maupun identitas lainnya. Setelah usulan perbaikan ini disepakati, diperbaiki, maka dan ada daftar pemilih tambahan ya, biasanya ada orang pindahan gitu ya, secara tiba-tiba namun tidak diketahui, baru diketahui dia sudah tinggal lama gitu ya, kemudian bisa dikatakan sebagai daftar pemilih tetap. Nah, ketika sudah melakukan pemutakhiran data ya, persiapan panitianya sudah ada, datanya sudah tersedia, maka yang dilakukan adalah pencalonan terlebih dahulu ya. Pencalonan baru pemilihan, setelah itu adalah penetapan. Nah, pencalonan kepala desa dalam hal ini diburai dengan syarat menjadi kepala desa. Di sini saya ajukan di pasal 21 ya Permendagri. Jadi ya di pasal peraturan menteri ya 112 di pasal 21 bisa kita lihat
Ya, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan nih. Warga negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian megang teguh dan mengamalkan Pancasila dan seterusnya ya. Ini udah wajib. Kemudian pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Jadi lulusan SMP itu bisa jadi lurah ya, yang penting lulus maupun sederajat gitu ya. Kemudian persudia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Nah, dan kemudian bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, kemudian terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, ya dalam hal ini kemudian tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang mengancam paling singkat 5 tahun atau lebih, atau kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara mengumumkan secara sudah kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mengikuti hukum tetap. Kemudian berbadan sehat ya, jelas ya bahwa orang yang berbadan sehat harus jadi kepala desa ya. Kemudian tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan dan ada syarat lainnya yang diatur dalam peraturan daerah. Jadi yang jelas bagi teman-teman bahwa kepala daerah itu terbatas ya, kepala desa itu terbatas 3 kali masa jabatan, dalam hal ini adalah 1 kali menjabat selama 6 tahun ya, dan kemudian tidak bisa dipilih kembali gitu. Nah, setelah syarat ini ada ya, setelah syarat kepala desa ini kemudian dipenuhi ya, maka akan dilakukan penelitian bakal calon, dalam hal ini adalah oleh kepanitiaan ya. Setelah syarat-syarat tadi harus hadir ya, apapun yang didaftarkan kepada panitia maka akan dilakukan penelitian bakal calon ya. Ini belum bakal calon, baru calon ya, belum ada ya. Kemudian bakal calon ya, ini ada. Kemudian dilihat dulu kelengkapan administrasinya ya, termasuk seperti tadi pendidikan dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya klarifikasi instansi, misalnya tentang usia ya, apakah yang bersangkutan benar bahwa usianya adalah di atas 25 tahun ya, atau 25 tahun pada saat mendaftar. Nah, maka dalam hal ini ya akan dilakukan klarifikasi instansi, misalnya ke Dukcapil ya, klarifikasi apakah benar yang mendaftar itu usianya lebih dari itu, atau kemudian tentang pendidikan ya, misalnya pendidikannya diragukan kayak kemarin ya Pak Jokowi, diragukan ijazahnya apakah asli atau enggak, itu kan hal yang sangat nggak ada kerjaan banget gitu ya mempermasalahkan ijazah gitu. Nah, ini klarifikasi instansi. Setelah selesai kemudian ada pengumuman hasil ya. Baru sampai pengumuman hasil ya. Nah, tetapi ya setelah penelitian bakal calon ini ya, penelitian bakal calon ini sudah ada hasilnya, bakal calonnya sudah ada. Nah, ada 2 ketentuan dalam hal ini. Apabila balon dalam hal ini bakal calonnya kurang dari 2, atau dalam hal ini 1 atau 0 ya, nggak ada yang memilih ya, maka diperpanjang sampai 20 hari ya. Masa pendaftarannya diperpanjang sampai 20 hari. Apabila lebih dari 2 calon, maka akan langsung ditetapkan sebagai calon kepala desa. Begitupun ketika balonnya itu, bakal calon maksudnya ya, itu 2-5 balon ya, maka akan dilakukan langsung ditetapkan sebagai calon kepala desa ya, langsung ini ya. 25 atau biasanya 5 aja sih ya, nggak sampai 10 gitu ya. Oke, ini kalau pokoknya kalau kurang dari 2 ya 1 atau 0 begitu, kemudian diperpanjang 20 hari. Nah, apabila ya 20 hari sudah diperpanjang tetapi tidak ada yang mendaftar juga, maka akan dilakukan penundaan ya, akan penundaan
sampai masa periode berikutnya. Misalnya Pak, setelah ditunda, kemudian masa jabatan kepala desa habis, perpanjangan kan nggak bisa ya, karena dia berpanjang sampai 6 bulan saja. Dalam hal ini adalah pengangkatan PNS sebagai pejabat ya, baik PLT maupun PJS ya, statusnya bisa diberikan, dalam hal ini diangkat oleh pemerintah daerah ya, dia diangkat sebagai PLT maupun sebagai PJS ataupun istilah lainnya ya gitu ya. Jadi tidak definitif gitu, hanya sementara saja apabila sampai tidak ada ini ya. Ini baru sampai calon kepala desa, dalam hal ini 2 kemungkinan itu ada. Nah, kemudian setelah balonnya ada, kemudian penetapan calon kepala desa dalam hal ini disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan. Kemudian undian nomor urut calon dihadiri oleh para calon. Kemudian nomor urut dan nama calon dilakukan disusun dalam daftar calon, dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa. Setelah itu panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa maupun papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan. Jadi setelah calonnya ini sudah ada, maka akan dilakukan penetapan nomor urut dan melalui undian ya, dalam ini dihadiri oleh peserta. Setelah itu kemudian diumumkan melalui media massa maupun papan pengumuman ya. Biasanya di setiap balai desa ada papan pengumumannya. Kemudian ada kampanye. Nah, kampanye ini dalam hal ini calon kades bisa melakukan kampanye ya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Nah, dapat ini kan nggak wajib ya, boleh nggak kampanye, boleh kampanye. Tapi masa iya nggak kampanye kan, Bung? Dia niatnya jadi kepala desa, tentu saja dia harus melakukan kampanye. Nah, kampanye ini terbatas ya, dalam hal ini adalah dalam jangka waktu 3 hari sebelum dimulainya masa tenang ya. Jadi kampanye cuma 3 hari, meskipun sebenarnya kompor-kompornya mau jadi kepala desa itu sudah lama terjadi gitu ya. Kampanye sebagaimana dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab. Nanti metode-metode kampanyenya bisa saudara lihat di Permendagri, ya bisa di Permendagri bisa dilihat. Nah, kampanye muat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa. Visi itu kira-kira kalau kamu jadi apa yang ingin kamu berikan kepada desa ini, apa yang desa ini mau dibawa kemana gitu ya, kira-kira visinya gitu. Kalau kayak istilahnya anak-anak 9 bulan itu quo vadis gitu ya, mau kemana desa ini setelah kamu terpilih. Kemudian kalau misi itu berisi tentang program-program yang akan diberikan ya, atau dijalankan setelah kamu menjadi kepala desa. Kira-kira kampanye seperti itu. Nah, kemudian dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ya. Dalam hal ini pemungutan dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon ya, atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat gitu ya. Apakah ya itu biasanya ada ya, atau misalnya di Papua itu kan dulu bisa dilakukan melalui semacam noken gitu ya. Kemudian jumlah pemilih di TPS bukan panitia pemilihan ya. Ini juga jumlah lokasi bentuk dan total letak TPS didapatkan oleh panitia pemilihan ya. Biasanya TPS di Pilkades itu nggak banyak ya. Kadang ada yang terpusat jadi satu di balai desa sekaligus gitu ya. Dan juga biasanya Pak Kadesnya hadir di situ juga menyaksikan pemilihan ya sampai selesai, sampai perhitungan juga disaksikan di depan situ gitu ya. Karena untuk pemilihan ya TPS bisa ditentukan panitia, bisa banyak, bisa per RW, jadi terserah gitu. Nah, kemudian pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit maupun sejenisnya
yang sedang menjalani hukuman penjara, ya pemilih yang tidak punya tempat tinggal tetap, lupa menjalani hukuman penjara kan boleh memilih, boleh saja, asal memang keputusan pengadilannya tidak mencabut hak politiknya, ya hak memilih maupun dipilihnya itu tidak dicabut, maka boleh saja, gitu ya. Tentu saja dalam ini hak pilih adalah hak untuk dipilih, tentu saja nggak boleh ya, karena sedang menjalani masa hukuman tentu saja tidak bisa dipilih, ya kecuali ada ya kasusnya ya, mimpin federasi gitu di dalam penjara gitu, ada kasusnya seperti itu. Kemudian yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus gitu. Nah ini saya hitami juga, karena yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, ya pekerja lepas pantai itu saja dia bekerja di lepas pantai ya, di satu tempat di tengah laut gitu ya. Dan tinggal di perahu juga sama ya. Nah, teman-teman kalau tahu tentang orang Bajo itu kan orang-orang laut ya, sebutannya di tesisnya siapa? Lapian itu orang-orang laut itu sebutan orang-orang yang tinggal di perahu, ya itu memang ada, memang tinggalnya di perahu gitu. Dia tidak di darat dan memang dari lahir sampai mati ya di atas perahu gitu. Dan orang-orang Bajau ini ya memiliki banyak jejak ya, memiliki banyak jejak di berbagai tempat Nusantara gitu ya. Jadi kalau teman-teman dengar nama Labuan Bajo di mana di Nusa Tenggara, ya itu memang pelabuhannya orang Bajau gitu ya. Di Aceh juga ada Labuhan Bajo juga, dan di beberapa tempat ada nama-nama tentang Bajo ya. Bahkan ketika ada konferensi tentang orang Bajo sedunia itu banyak ya, orang-orang Bajo itu juga dari luar daerah atau luar Indonesia itu juga datang gitu ya, karena mereka memang memiliki keturunan Bajo. Dan uniknya adalah gen mereka ya memiliki satu kelebihan khusus, yaitu kuat menyelam ya. Jadi ada salah satu dokumenter ya rekaman tuh orang Bajo itu menyelam di kedalaman berapa meter itu hanya menggunakan kacamata renang saja gitu, dan dia mampu bertahan sampai berapa 2 menitan lebih gitu ya. Ya artinya paru-parunya itu lebih kuat daripada orang biasa gitu. Jadi dia bisa bertahan lebih lama di dalam air gitu ya. Nah kita 1 menit aja udah ngos-ngosan ya, dia bisa sampai ini ya. Dan itu saya pernah lihat videonya, itu benar-benar nyelam di kedalaman lebih dari 2 meter ada gitu ya. Padahal kita kalau renang di bawah kedalaman 2 meter saja kan kupingnya aja udah tekanan air ya. Orang-orang Bajo biasa gitu. Jadi waktu itu yang direkam itu kakek-kakek gitu ya. Kakek-kakek dia nyelam gitu, dan biasa enjoy aja kayak di darat gitu. Yang memang kuatannya adalah orang-orang laut gitu ya. Nah, di sini penghitungan suara TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir, biasanya ada jam 1 gitu ya. Kemudian penghitungan suara dilakukan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, jelas ya. BPD, ya BPD jelas, pengawas. Nah pengawas ini saya cari di beberapa norma ini tidak ada ya, maksudnya pengawas apa, apakah dari kabupaten atau dari apa ya, belum nemu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa saling bantu ya, cross check di beberapa peraturan undang-undangan dan warga masyarakat ya. Nah ini adalah menariknya adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih gitu ya. Jadi hampir sama dengan pemilihan umum lainnya ya, bahwa seorang dengan suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Nah, bagaimana kasusnya Pak? Kalau misalnya dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang peroleh suara banyak sama ya, lebih dari 1 calon, dan pada desa itu TPS-nya lebih dari 1, suaranya sama tapi TPS-nya lebih dari 1, itu menentukannya bagaimana ya. Misalnya calonnya 3 ya, dan suaranya sama semua, A 1000, B 1000 ya 1000 semua. Nah, maka ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. Misalnya ada 3 TPS, TPS 1 jumlah pemilihnya adalah 1.500 ya. Kemudian yang kedua adalah 750, yang ketiga adalah 750, maka yang menentukan suara terbanyak pada TPS 1 yang menang siapa? Misalnya menang adalah A ya, maka A yang menjadi kepala desa
Terus kemudian bagaimana Pak? Misalnya ya, suara yang terbanyak lebih dari satu, suaranya sama, terus di TPS-nya itu hanya ada satu ya. Saya katakan di beberapa desa TPS-nya hanya satu ya. Biasanya ada mobilisasi orang gitu ya. Misalnya TPS-nya kan satu nih di balai desa gitu. Maka calon-calonnya itu nyewa mobil atau nyewa truk sekalian ya, mobilisasi orang dari beberapa duku. Ayo ikut segini aja, langsung milih. Habis milih langsung dikasih makan, bayar makan di mana begitulah, kira-kira begitu. Nah, maka apabila seperti itu, ya, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, gitu ya. Jadi nanti misalnya per dukuh, gitu ya, dukuh siapa yang, misalnya dukuh A, ya, lebih banyak memilih yang paling banyak, jumlah pemilihnya 5.000 misalnya, yang paling memilih A, ya, memilih X, gitu ya, maka X yang menjadi kepala desa. Nah, kemudian setelah ada kepala desa, maka penetapan kepala desa dalam hal ini panitia pemilihan ya menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD. Kenapa kepada BPD? Karena BPD lah yang memilih panitia pemilihan kepala desa. Kemudian BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati wali kota melalui camat ya, dengan tembusan kepada kepala desa. Kemudian Bupati Wali Kota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Ya, jadi setelah selesai ada nama, ya, baru kemudian diserahkan nama itu kepada BPD dan kemudian BPD menyampaikan kepada Bupati Wali Kota melalui camat ya, dengan tembusannya juga kemudian dilakukan pengesahan dan pengangkatan. Nah, kepala desa usai kemudian ke perangkat desa. Dalam hal ini perangkat desa itu yang sudah kita bahas kemarin yaitu unsur staf ya, yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat desa. Ada unsur pendukung tugas kepala desa ya dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan ya. Jadi kemarin perangkat desa ada 3, ada sekretariat desa, ada pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, pelaksana kewilayahan. Nah, daerah desa terdiri dari KUR ya, nanti ada KUR apa, dan kemudian pelaksana teknis ada KASI, dan unsur kewilayahan adalah diwadahi oleh yang namanya apa? Kepala dusun gitu ya. Ya nanti teman-teman bisa coba baca lagi. Terus kalau misalnya kayak Modin, terus kemarin ya Bayan gitu, Care gitu, nanti bisa dibaca di Perda, biasanya ada ya perda yang membahas tentang nama-nama itu ya. Sebenarnya jadi dalam undang-undang jelas ya perangkat desa adalah yang sudah disebutkan tadi ya, akan tetapi untuk penamaannya nanti per kabupaten atau kota memiliki nama sendiri-sendiri. Nah, ini ya untuk persyaratannya ya, perangkat desa itu diangkat ya, kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus ya. Jadi ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Yang jelas pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat ya, jadi SMA. Kalau Pak Lurahnya minimal itu SMP, kalau kalau anak buahnya dalam perangkat desa minimal SMA ya. Kemudian berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, kemudian terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Kalau tidak salah, ini untuk pasal ini sudah dihapus Mahkamah Konstitusi ya, jadi sudah tidak berlaku lagi. Tapi nanti coba saudara cross check gitu ya. Kemudian memenuhi persyaratan kelengkapan persyaratan administrasi. Ini persyaratan umum, persyaratan khususnya pertimbangan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan di dalam peraturan daerah. Jadi kalau peraturan daerahnya menyatakan ada persyaratan khusus di dalam pengangkatan perangkat desa, maka itu ditetapkan di dalam perda.
Kemudian ada persyaratan administrasi, ini di pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, tentang desa ya, bisa kita lihat di sini dulu pasal 50. Pasal 50 ya, ini perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan ya. Ini sama nih udah ya, terdaftar syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah, kabupaten atau kota. Nah ini kira-kira model pengangkatannya ya. Yang pertama ini lingkaran yang abu-abu ini ya, ini berdasarkan dari PP 43 tahun 2015. Sedangkan yang biru telur ini ya, ini dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015. Ini kenapa dibuat seperti ini adalah untuk kita memahami bahwa alurnya itu adalah seperti ini. Ya, jadi ini untuk di PP 43 itu lebih ringkas. PP 43 tahun 2015 itu tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Ya. Jadi ini lebih ringkas ya, hanya penyaringan dan penjaringan dan penyaringan oleh kepala desa. Kemudian ada konsultasi dengan camat, ya, rekomendasi tertulis dari camat dan rekomendasi dari pengangkatan. Kalau berdasarkan PP 43 saja itu hanya penjaringannya oleh Kades ya. Ya, kemudian konsultasi dengan camat dan rekomendasi terus dari camat, kemudian rekomendasi menjadi dasar untuk pengangkatan. Nah, di PP 43 itu bahwa untuk pengangkatan perangkat desa itu dimulai dari yang namanya adanya tim seleksi ya. Ya, dalam hal ini adalah tim seleksi yang kemudian melakukan penjaringan. Dalam hal ini penjaringan akan didapatkan 2 calon perangkat desa yang kemudian diberikan namanya kepada kepala desa. Kemudian kepala desa yang sudah dapat nama itu konsultasi dengan camat ya, konsultasi dengan camat. Setelah itu bisa memberikan camat bisa memberikan rekomendasi tertulis ya kepada kepala desa bahwa yang sudah dikonsultasikan kemarin berhasil. Ya, kemudian kalau penolakan, camat menolak bisa dilakukan seleksi kembali, tapi kemudian apabila disetujui bisa menjadi rekomendasi menjadi dasar pengangkatan. Gitu. Apakah sederhana itu Pak? Kemarin sekretaris desa itu ada tes-tesnya juga. Itu dasar hukumnya apa? Kalau lihat dasar di Permendagri itu kan cuma seperti ini saja, ya, penjaringan tesnya nggak ada. Gitu. Berarti yang tes itu ilegal dong Pak? Oh nggak begitu, gitu ya. Jadi sekali lagi kita belajarnya adalah belajar di Fakultas Hukum, jadi dasarnya adalah aturan. Aturannya ada nggak Pak? Ada. Ya, aturannya adalah dalam bentuk peraturan daerah. Ya, ini saya saya contohkan saja Perda Nomor 2 tahun 2015 Kabupaten Pemalang, kabupaten saya sendiri ya. Jadi teman-teman nanti untuk per kabupaten bisa nyari sendiri ya. Bagaimana sih kemudian cara mengangkat seorang perangkat desa, caranya seperti apa gitu. Nah, tadi dimulai dari penjaringan dan penyaringan oleh Kades ya. Jadi pertama kepala desa itu membentuk panitia penjaringan ya. Dalam hal ini adalah 3 bulan sebelum perangkat desa pensiun memasuki masa pensiun. Jadi jumlah perangkat desa itu juga ditentukan oleh undang-undang. Ya, misalnya KUR tadi paling banyak berapa, terus untuk urusan-urusan nanti staf-stafnya juga berapa juga ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Jadi nggak sembarang orang kira-kira dekat sama Pak kepala daerah, kepala desa kemudian dijadikan perangkat desa, nggak segampang itu ya. Jadi jumlahnya pun ditentukan oleh undang-undang juga. Nah, ini kepala desa membentuk panitia penjaringan ya, dalam hal ini oleh BPD perangkat desa. Kemudian ada lembaga kemasyarakatan, nanti kita akan bahas tentang lembaga kemasyarakatan itu apa, dan kemudian tokoh masyarakat. Kemudian panitia ini ya melakukan pengumuman pendaftaran dalam 10 hari ya, kemudian penerimaan balon perangkat desa. Apabila tidak ada balon yang mendaftar, bakal calon yang mendaftar, maka akan diperpanjang selama 7 hari. Nah Pak, kalau 7 hari nggak ada yang daftar lagi gimana? Maka akan dalam waktu berikutnya ya, dalam jangka pemilihan berikutnya, maka akan dilakukan yang namanya pada periode berikutnya. Berarti nanti kosong dong Mbak ya. Untuk saat ini memang tidak ada yang namanya mekanisme ketika salah seorang
perangkat desa kosong itu kemudian digantikan oleh PNS yang lain gitu. Kalau untuk kepala desa bisa, tapi kalau untuk perangkat desa saya belum nemu dasar hukumnya apakah bisa atau tidak. Ya. Kemudian setelah penerimaan balon perangkat desa, kemudian penelitian syarat administrasi. Penelitian syarat administrasinya ini ya bisa di hampir sama dengan ini ya. Di pasal 50 ini sama. Nah, kemudian akan ada tes ya. Tesnya adalah dalam ujian penyaringan yang ini di Perda ya, Perda Kabupaten Pemalang sebenarnya hanya tes kesehatan dan ujian tertulis yang dalam hal ini adalah batas kelulusan. Ya. Akan tetapi apabila diperlukan yang namanya ujian praktik dan wawancara, ya maka dalam hal ini diperlukan juga ya bisa diberikan. Tetapi sebelum yang namanya ujian penyaringan atau ujian tertulis, ya. Jadi kalau diperlukan ya, dasarnya yang wajib ini adalah ini ya. Ini wajib ya, kalau ini sunnah. Ya. Tetapi kalau sunnahnya diperlukan, maka dalam hal ini setelah syarat administrasi terpenuhi, yang pertama kali adalah tes kesehatan dulu. Setelah tes kesehatan, tes wawancara. Setelah tes wawancara adalah ujian praktek. Ya, ujian prakteknya tentu saja ujian praktek menjadi seorang perangkat desa, misalnya mengetik atau melakukan tugas-tugas komputer yang lain ya, tentu saja bukan praktik nyetir, itu ujian untuk di LPK ya, bukan di sebagai perangkat desa. Nah, setelah ini selesai, maka akan dilakukan ujian tertulis ya. Dalam arti ujian secara tertulis langsung. Apabila sunnahnya dilakukan, berarti tes kesehatannya nggak usah karena sudah dilakukan pada awal ini, gitu ya. Ini di Perda Pemalang ya. Nah, kemudian setelah ujian tertulis ada ya, maka akan ada berita acara penetapan calon yang dinyatakan lulus ya. Kira-kira begitu untuk pengangkatan perangkat desa. Nah, terakhir adalah pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa atau yang kita sebut sebagai BPD. Ya, BPD dalam hal ini adalah nama lain dari lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis. Jadi berdasarkan keterwakilan wilayah dan penetapannya adalah secara demokratis. Nanti kita akan bahas maksudnya keterwakilan wilayah bagaimana. Nah, keanggotaan DPD harus memenuhi dua unsur, dalam ini adalah unsur perwilayah dan unsur keanggotaan perempuan. Ya. Dua ini harus ada semuanya ya, keterwakilan wilayah dan keanggotaan perempuan. Nah, jumlah anggota BPD itu harus gasal seperti yang kita kemarin bahas. Paling sedikit 5 dan paling banyak adalah 9 ya, kayak Wali Songo. Kemudian penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Ya, apakah mau 5 atau mau 9, 7 boleh Pak, boleh. Selama dalam rentang waktu tentang itu ya ganjil gitu ya. Jadi pilihannya cuma 3, 5, 7 atau 9 gitu ya. Terserah. Nah, penetapannya 5, 7, 9 adalah berdasarkan kemampuan keuangan desa. Adapun kalau berdasarkan perempuan jelas ya, keanggotaan perempuan jelas, yang penting dia perempuan. Kalau berdasarkan wilayah itu dalam desa, dalam hal ini adalah dusun, RW maupun RT gitu ya. Nah, pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan ini hanya untuk satu orang perempuan sebagai BPT ya. Jadi dalam hal ini dalam BPD itu perempuannya cuma satu gitu ya. Wakil perempuan dalam hal ini adalah memenuhi syarat calon anggota BPD ya, serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Nah, karena wakilnya adalah perempuan, maka dalam hal ini ya di undang-undang dijelaskan pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. Jadi memilih perempuan, yang milih adalah perempuan, yang calonnya perempuan, makanya yang nyalon yang memilih juga perempuan juga gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme pemilihan anggota BPD, Pak? Nah, yang pertama adalah kepala desa, kemudian membuat dalam hal ini adalah panitia penjaringan. Panitia ini maksimal 11 orang, di mana komposisinya adalah 3 dari perangkat desa dan 8 adalah dari tokoh masyarakat. Saya singkat-singkat aja biar gampang ya.
Nah, kemudian dilakukan yang namanya penjaringan dan menyaring dan pemilihan kepala desa. Ya. Penjaringan dan penyaringan ini dilakukan pada 6 bulan sebelum masa BBD berakhir. Dalam hal ini penjaringan dan penyaringan adalah untuk anggota BPD yang memenuhi syarat. Syaratnya bisa dilihat di pasal 13 di ini ya. Permendagri Permendagri 6, Permendagri tentang BPD ya, Permendagri 7 atau 112, sebentar saya carikan dulu untuk dasar hukumnya ya. Permendagri nomor 110 tahun 2016 tadi di pasal berapa ya? Pasal 8 ya. Pasal. Jadi syarat-syarat menjadi seorang anggota BPD ya, dalam hal ini ya, ini ya. Syaratnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ini jelas ya. 1, 2, berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. Di bawah 20 tahun berarti boleh, yang penting sudah pernah menikah. Pendidikan paling rendah SMP ya, atau sederajat, jadi sama dengan kepala desa. SMP boleh, bukan sebagai perangkat pemerintah desa nggak boleh ya, perangkat menjadi BPD, bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD. Kemudian wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan. Dalam hal ini adalah bertempat tinggal di desa itu, karena nggak mungkin juga saudara itu menjadi BPD dari desa lain, nggak mungkin. Nah, setelah itu, setelah penjaringan dan penyaringan, setelah memenuhi syarat semuanya, maka akan dilakukan proses pemilihan. Proses pemilihan ini dilakukan pada masa 3 bulan sebelum masa BPD berakhir. Nah, yang menarik adalah pemilihan BPD itu bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu pemilihan secara langsung dan pemilihan secara musyawarah. Ini berbeda dengan pemilihan kepala desa yang dalam ini dipilih secara langsung maupun perangkat desa yang dipilih melalui mekanisme tes tertentu. Nah, mekanisme pemilihan anggota BPD itu ya melalui pemilihan secara langsung dan musyawarah, bisa dua-duanya, karena di undang-undang tetapkan bahwa pemilihan anggota BPD itu dilaksanakan secara demokratis gitu ya. Dilaksanakan secara demokratis. Nah, pemilihan secara langsung di sini adalah yang memilih adalah unsur masyarakat yang memiliki hak pilih. Ya, saya belum bisa mengejar unsur masyarakat yang memiliki hak pilih itu siapa saja. Sedangkan untuk musyawarah itu adalah unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih. Ya, kira-kira hampir sama. Cuman kalau pemilihan secara langsung adalah pemilihan secara voting ya, dalam hal ini tidak ada semacam ide atau kemudian gagasan seorang harus diperjuangkan menjadi pemimpin karena ide-ide tertentu. Nah, beda dengan musyawarah yang lebih mungkin lebih dalam ya, tidak langsung melalui vote one man one vote, itu nggak seperti itu. Nah, kemudian mekanisme ini bebas ya, dipilih oleh panitia penjaringan, silakan mau milih secara langsung maupun musyawarah, karena dibebaskan oleh undang-undang untuk seperti itu. Kemudian setelah itu disampaikan ada BPD, anggota BPD-nya sudah ketemu, disampaikan kepada kepala desa 7 hari sejak ditetapkan oleh panitia. Jadi panitia sudah dapat anggota BPD-nya, kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat. Dalam hal ini yang menyampaikan adalah Pak Kades ya, sebenarnya sampaikannya ke camat untuk kemudian disampaikan ke bupati. Dalam hal ini anggota PPD-nya. Begitu teman-teman untuk materi pengisian jabatan ya, dalam hal ini kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa menulis di kolom komentar ya, atau kemudian menghubungi saya melalui media sosial yang lain. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.